Perkenalkan, nama saya Efriani Sinaga, MPM 2011010, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan hasil mini riset saya yang berjudul Menurunnya Minat Belajar Peserta Didik dan hasil rekayasa ide saya yang berjudul Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik melalui media visual. Tonton sampai habis. Menurunnya minat belajar peserta didik. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan antara guru dan murid yang bernilai edukatif. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran atau sasaran didik, sedangkan mengajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar. Sekolah merupakan lembaga yang bertanggung jawab mendidik peserta didik yang berkualitas dan merupakan agenda utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan suatu negara. Tidak dapat dinafikan bahwa metode atau cara mengajar sekolah penting dalam perkembangan pendidikan negara, khususnya dalam melahirkan sumber daya manusia yang dapat memberikan sumbangan kepada negara dan masyarakat. Apabila terdapat budaya sekolah yang longgar dan tidak mempunyai perencanaan yang sistematis, serta kurang memikirkan kemungkinan yang berlaku pada masa yang akan datang, budaya sekolah akan usang. Kualitas pelayanan yang disediakan oleh sekolah akan bermasalah terhadap guru maupun peserta didik. Masalah tersebut memberi pengaruh yang nyata terhadap usaha meningkatkan pencapaian peserta didik dalam pendidikan. Guru merupakan fasilitator atau informasi yang diperlukan siswa. Ia berperan besar membina siswa untuk memiliki sikap mental dan intelektual yang baik. Oleh karena itu, betapa pentingnya pembinaan profesional guru secara terarah dan terprogram untuk meningkatkan kemampuan dan gairah mengajarnya, sehingga penampilan mengajarnya dapat lebih efektif dan efisien. Namun hal ini tidak terlepas dari motivasi kerja guru itu sendiri dan bagaimana kepemimpinan kepala sekolah tersebut dijalankan dengan baik. Motivasi kerja guru pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas mutu sekolah. Namun, masih banyak guru yang masih menggunakan metode yang terbilang membuat peserta bosan. Peserta didik kurang mengerti apa yang diajarkan oleh guru, di mana halnya dalam melakukan suatu proses pembelajaran akan menumbuhkan kegiatan yang dapat memberikan hal yang positif dan bermanfaat. Guru hanya melakukan metode ceramah dan memberikan sebuah tugas. Ada beberapa hal yang menjadi faktornya, yaitu faktor internal yang menyebabkan menurunnya minat, yaitu keterbatasan buku sumber, menurunnya motivasi siswa dalam belajar, kebiasaan belajar, kurangnya kemauan dan keinginan siswa dalam belajar, dan sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan menurunnya minat siswa yaitu sarana dan prasarana yang kurang lengkap, lingkungan yang kurang memadai. Meningkatkan minat belajar peserta didik melalui media visual. Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. Minat berhubungan erat dengan motivasi. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan, begitu juga minat. Sehingga tepatlah bila minat merupakan alat motivasi. Proses belajar akan berjalan dengan lancar bila disertai minat. Sebagai media ilmu pengetahuan, media visual memiliki kemampuan untuk dapat memaparkan sesuatu yang mudah dimengerti oleh kalangan peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada dasarnya, anak-anak lebih menyukai hal yang bisa langsung dilihat secara visual, bukan hanya sebuah kata-kata saja. Media visual dapat digunakan untuk menjelaskan suatu materi yang secara nyata tidak dapat terlihat oleh mata. Penggunaan dan pemanfaatan pembelajaran dengan menggunakan media visual dapat mempermudah pendidik pada proses belajar mengajar dan mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penggunaan media visual pada tingkat sekolah dasar sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Pada kenyataannya yang sering ditemukan di sekolah-sekolah, penggunaan dan pemanfaatan media visual belum maksimal. Dalam hal ini, pendidik wajib bersikap profesional, baik dari segi kemampuan maupun keterampilan, sehingga pendidik dapat memberikan materi yang tepat kepada siswa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih mendorong upaya-upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar mengajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Di samping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan alat-alat yang
tersedia. Guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pengajaran yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. Penggunaan media yang tepat akan berpengaruh pada hasil belajar siswa yang bersangkutan. Dalam hal ini, media yang dianggap paling mampu meningkatkan hasil belajar yang sering digunakan adalah media visual. Penggunaan media visual dalam proses pembelajaran sangatlah penting bagi siswa, karena siswa harus dapat mencapai tujuan belajarnya, yaitu mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Media gambar baik berupa foto, gambar, lukisan, dan lain-lain merupakan salah satu bahasa yang umum dan dapat mudah dinikmati. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna, dan siswa harus berinteraksi dengan visual atau image, itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Dengan demikian, media visual dapat diartikan sebagai alat pembelajaran yang hanya bisa dilihat untuk memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan akan isi materi pelajaran. Metode mengajar termasuk salah satu unsur dalam suatu proses belajar mengajar. Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Ada beberapa hal penggunaan media visual dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera, seperti objek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar. Yang ketiga, penggunaan media pendidikan yang tepat dan bervariasi dalam mengatasi sikap pasif anak didik seperti meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kreativitas, dan memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Keempat, dengan sifat yang unik, pengalaman yang berbeda yang dimiliki pada setiap siswa, tentu guru mengalami kesulitan bila mana semuanya harus diatasi sendiri. Oleh karena itu, masalah ini dapat diatasi menggunakan media pendidikan seperti memberikan perasaan yang sama, menyamakan pengalaman, dan menumpukan perspektif yang sama. Ada beberapa fungsi media visual yang dapat dijadikan sebagai sarana yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Antaranya, 1. Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan peserta siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan memaknai visual yang ditampilkan atau menyertai teks isi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dan tingkat kenikmatan siswa ketika belajar membaca teks yang bergambar. Yang ketiga, fungsi kognitif. Media visual terlihat dari teman-teman penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Media pembelajaran visual terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah membaca dan menguraikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Sekian penjelasan saya tentang hasil mini riset dan rekayasa ide saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye-bye.